Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema. Tapi sebelum kita belajar, bagi kalian mungkin yang belum sarapan ataupun belum sholat duha, jangan lupa untuk sarapan dulu, kemudian sholat duha. Bagi kalian yang sudah siap, dipersiapkan buku baru, kita akan belajar tema 4C atau tema 3. Kalau sudah siap, dibuka halaman 3 buku tema 4C. Nah, ini di halaman 3 bisa kalian cermati. Di situ ada Bella dan keluarganya yang sedang beraktivitas di halaman belakang rumah. Nah, coba kita perhatikan keadaan halaman rumah belakang atau belakang rumah Bella. Nah, di sana ada beberapa hewan yang dipelihara oleh keluarga Bella. Pada gambar ini, kita bisa menuliskan hewan apa saja yang dipelihara oleh keluarga Bella. Yang pertama ada hewan ayam. Nah, kira-kira menurut ciri-cirinya, hewan ayam itu tempat hidupnya di mana? Tempat hidup ayam adalah di darat. Kemudian makanan ayam adalah tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Jadi ayam itu bisa makan biji-bijian, bisa makan daun juga, dan juga bisa memakan hewan kecil seperti serangga, cacing, dan sebagainya. Cara berkembang biaknya adalah bertelur. Lanjut kita ke hewan yang lain, ada hewan anak ayam. Nah, ini ada juga anak ayam yang masih kecil. Untuk tempat hidup sama di darat, makanannya pun sama, bisa tumbuhan atau hewan-hewan kecil. Cara berkembang biaknya adalah bertelur nanti jika ayamnya sudah dewasa. Lanjut, ada hewan kelinci. Nah, ini Bella dan keluarganya juga memelihara kelinci. Tempat hidup kelinci adalah di darat. Makanan kelinci adalah tumbuh-tumbuhan, bisa wortel, bisa kangkung, dan sebagainya. Untuk cara berkembang biak dari kelinci adalah melahirkan atau beranak. Lanjut yang keempat ada ikan. Nah, ini Bella juga memelihara ikan. Tempat hidup ikan adalah di air. Kemudian makanannya adalah tumbuhan dan juga hewan. Jadi ikan itu bisa makan lumut, bisa makan cacing dan sebagainya. Cara berkembang biaknya adalah bertelur. Jadi kebanyakan ikan yang dipelihara di kolam secara umum itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Walaupun ada juga ikan-ikan tertentu yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu yang selanjutnya ada bebek. Tempat hidup bebek adalah di darat, walaupun bebek banyak juga menghabiskan waktu di air, tetapi untuk tempat hidupnya adalah di darat karena bebek bernafas dengan paru-paru. Untuk makanannya adalah tumbuhan dan hewan. Jadi bebek itu bisa mencari makan di darat, di rawa-rawa, di air. Cara berkembang biaknya adalah bertelur. Kita lanjutkan. Nah, ini ada bacaan pada halaman 4. Rumah Bella sederhana, tetapi halaman rumahnya sangat luas. Ayah Bella senang menanam tanaman buah-buahan dan ibu senang menanam berbagai jenis tanaman bunga. Ayah membelikan Bella kelinci untuk dipelihara. Akan tetapi Bella sering lalai merawat kelinci-kelinci itu. Ayah menasihati Bella untuk selalu memberi makan, minum, dan membersihkan kandang kelinci agar kelinci menjadi gemuk dan sehat. Kelinci, tanaman buah-buahan, dan tanaman bunga merupakan makhluk hidup yang harus dirawat. Mereka membutuhkan makanan, minuman, dan udara agar dapat hidup. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati seperti mobil, batu, sepeda motor, air, dan lain-lainnya. Walaupun benda-benda itu ada yang dapat bergerak, tetapi benda itu bukanlah makhluk hidup. Tahukah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup.
Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada membutuhkan makanan, kemudian peka terhadap rangsangan, bernafas, kemudian tumbuh. Nah, tumbuh dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi panjang, kemudian bertambah bagian-bagiannya dan sebagainya. Kemudian berkembang biak dan juga bergerak. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba kita amati perbedaan antara benda mati yang ada di sekitar kita dengan makhluk hidup ya. Nah, kalau benda mati seperti pada penjelasan tadi, maka mereka tidak memiliki ciri-ciri seperti halnya makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup butuh bernafas, sedangkan benda mati seperti halnya kursi, meja, mobil tidak membutuhkan bernafas. Yang kedua, membutuhkan makanan. Benda mati tidak membutuhkan makanan. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh, sedangkan benda mati tidak akan tumbuh. Keempat, makhluk hidup berkembang biak, sedangkan benda mati tidak berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup peka terhadap rangsangan, sedangkan benda mati tidak peka terhadap rangsangan. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh beberapa makhluk hidup yang menanggapi rangsangan sentuhan. Jadi ada juga makhluk hidup yang saat kita berikan sentuhan atau kita sentuh, kita pegang, maka dia akan menanggapi rangsangan tersebut. Yang pertama ada siput. Siput saat disentuh apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan masuk ke dalam cangkang. Dia akan bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang. Siput, bekicot, dan sebagainya. Lalu ada kaki seribu. Dia menanggapi rangsang sentuhan dengan cara menggulungkan dirinya. Kemudian ada putri malu menanggapi rangsang dengan menutup daunnya. Kalian bisa mempraktekkan percobaan ini, percobaan makhluk hidup menanggapi rangsang dengan hewan-hewan atau tumbuhan tersebut jika ada di sekitar rumah kalian. Tapi diingat, kita tidak boleh menyiksa hewan, apalagi untuk membuat mainan hewan-hewan. Kita harus mencintai makhluk hidup ciptaan Allah. Selanjutnya, ayo mencari tahu. Makhluk hidup di sekitar kita memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai sumber pangan. Contohnya makanan papeda yang ditunjukkan pada gambar di samping. Carilah di berbagai sumber jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, kira-kira masyarakat daerah mana yang memakan papeda sebagai makanan pokok? Papeda ini dia terbuatnya dari sagu ya, ada bahan pokoknya. Kalau masyarakat yang menggunakan papeda sebagai bahan makanan pokok itu biasanya adalah masyarakat yang tinggalnya di daerah Indonesia Timur. Terbuat dari tanaman apakah papeda? Tadi sudah ya. Apa contoh tanaman lain yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok? Kita bisa pelajari di halaman selanjutnya, dibuka halaman 6. Nah, ini sudah ada bacaan tentang tanaman sagu. Kalian bisa baca terlebih dahulu, kalian pelajari informasi yang ada pada bacaan ini sebaik-baiknya. Kemudian nanti sebagai latihan, kalian coba menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 di halaman 6. Kita lanjutkan. Nah, ini masih ada sedikit lanjutan dari bacaan yang tadi. Ayo menulis. Ini kamu tidak perlu menuliskan makanan pokok di daerah tempat tinggalmu ya. Jadi ini tidak perlu dikerjakan, kalian cukup pelajari saja. Kemudian ayo belajar. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang kata tanya untuk membuat sebuah kalimat tanya. Jadi dalam suatu kalimat tanya itu pasti ada kata tanyanya. Kita baca terlebih dahulu. Ayo belajar. Ketika bertanya, kita perlu menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ciri khas kalimat tanya adalah di akhir kalimat bernada naik apabila diucapkan dan terdapat tanda baca tanya atau tanda tanya. Nah, kita akan mempelajari tentang berbagai macam kata tanya pada
halaman 8. Nah, di halaman 8 ini, halaman 8 ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, berapa, kapan, dan juga ada kata tanya mengapa di halaman 9. Nah, ini kalian pelajari, kalian baca terlebih dahulu penjelasan tentang kata tanya, pengertian, dan contoh pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan pada halaman 10. Nah, ini ada peta konsep. Bagaimana kalau kalian sudah mempelajari tentang kata tanya tadi, tentu kalian sudah bisa untuk mengerjakan dan melengkapi peta konsep ini. Mari kita coba untuk melengkapinya bersama-sama. Ini tidak perlu ditulis di buku tulis ya, ini akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada bagaimana. Ini ada kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebuah cara. Ini sudah menjadi contoh, ada satu, kemudian kita tinggal melengkapi yang lain. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan dan perbuatan. Kemudian kata tanya bila atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu, suatu kejadian atau peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau bisa juga menanyakan harga. Kemudian kata tanya mengapa, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku, dan kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Kita lanjutkan. Nah, ini di halaman 11 ada latihan untuk melengkapi kalimat tanya menggunakan kata tanya. Di sana sudah disediakan jawaban, jadi kalian menyesuaikan. Kalau jawabannya tentang waktu di pagi hari, nah kira-kira menggunakan kata tanya apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di setiap nomor soal. Ini coba kalian kerjakan di buku tulis sebagai latihan. Bila sudah, kita lanjutkan. Pada bagian bawah ini adalah gambaran tentang proses pembuatan papeda atau pengolahan sagu menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia di bagian timur. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa kalian amati bagaimana proses pembuatannya. Mulai dari pohon sampai nanti siap disantap. Jika kalian sudah mempelajari ini, kemudian bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 12 dan halaman 13. Nah, di sana ada materi tentang pelestarian sumber daya alam yang diambil dari hasil hutan. Ini seperti yang kita sudah pelajari kemarin ya, bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam yang tentu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya supaya tidak rusak dan tidak diambil atau dimanfaatkan secara berlebihan. Karena apa? Karena kita juga punya kewajiban terhadap generasi selanjutnya untuk menjaga warisan Indonesia, warisan bumi pertiwi kita untuk dapat dinikmati secara terus-menerus. Jadi harus kita hemat, harus kita jaga kelestariannya supaya tidak punah dan tidak rusak. Kalian pelajari materi tentang pelestarian sumber daya alam dari hasil hutan di halaman 12 dan 13. Untuk tugasnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, yaitu adalah mengerjakan soal di halaman 6 yang berkaitan dengan bacaan tanaman sagu tadi, nomor 1 sampai 5.
Kemudian berlatih melengkapi kata tanya di halaman 11, soal 1 sampai 5 juga. Dikerjakan di buku tulis masing-masing, jangan lupa diberi hari, tanggal, kemudian mapelnya ditulis mapel tematik. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.